Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Malam ini Mas Bro akan bahas spesial untuk PP akan target kemana supaya kalian tahu. Namun demikian kalian harus riset sendiri dalam dunia investasi kripto sangatlah berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Langsung saya akan bahas berbagai macam berita. Namun demikian sedikit akan saya kasih himbauan untuk kalian. Menurut saya berpendapat itu berbeda boleh saja. Kalau nggak berbeda namanya bukan pendapat. Banyak sekali narasi tahun 2024 itu waktu itu bahwa nanti tahun 2025 akan terjadi bear gila-gilaan dan nggak ada bull run. Tapi semua mereka meleset semua, bahkan mengulang membuat sejarah baru tahun 2025 BTC sampai 2,1 M. Jadi banyak narasi-narasi berita-berita di sana, jangan semua berita dipercaya karena mereka punya kepentingan yang berbeda. Umpamanya mereka pemain short, jelas dia gembar-gemborkan info-info akan terjadi keruntuhan BTC, akan hancur, akan bear, itu jelas karena dia punya kepentingan nge-short. Kemudian yang lepret ngelong, dia juga akan gembar-gemborkan bahwa BTC akan masuk 1 juta dolar, 1 juta dolar, itu wajar. Kemarin kejadian hari Jumat yang buruk Mbah Trump itu, karena Mbah Trump itu kemarin ada misi yang pertama adalah ingin serok BTC besar dan keluarganya, dan sekarang sudah menjadi paus BTC papan atas dengan kepemilikan BTC yang sudah nggak bisa dihitung lagi, kalkulator bisa meledak ya, sudah menjadi pemain utama lagi. Maka dengan wewenang dia yang bisa mengguncang kripto karena dia sudah menjadi trader, kemudian sebelum dia menyalahgunakan wewenang akan berlakukan tarif dengan Cina 100%, dia pasang short dulu. Kemudian dia punya barang ETH BTC, dia jual. Setelah itu barang dilongsor ke bawah, Trump cuan 200 juta dolar. Dan kemudian dia sudah jual di atas, ambil di bawah, muatan nambah lagi, makin banyak BTC-nya. Beda tahun 2026 ataupun 2025 akhir tahun ini akan terjadi, dia nggak akan nge-short. Saya rasa dia akan jual di harga tinggi karena yang bayar pajak, kebutuhan macam-macam yang namanya akhir tahun, dan juga tentu kroni-kroninya dan pendukung dia yang tidak bermain trade ataupun lepret itu kan banyak, dia butuh uang untuk akhir tahun, pasti akan digembar-gemborkan akhir tahun itu akan terbang karena dia punya kepentingan akan jualan. Ini pandangan saya pribadi. Tahun 2026 itu belum bear market karena ada pemangkasan suku bunga sampai tahun 2026, dan ini tahun 2025 bulan ini akhir bulan dan nanti akhir tahun, kemudian dilanjut tahun 2026. Jadi secara dengan fundament saya rasa masih akan terjadi bull dengan makin luar biasa adopsi kripto, terutama BTC dan ETH di belahan dunia. Itu pandangan saya, bisa kalian punya pandangan sendiri ya. Dan kemudian PP itu punya momen sendiri dengan dikatakan raja meme coin yang baru. Ini saya rasa akan menjadi raja meme coin nanti dengan koin displasinya setelah si badan Doge ini yang terbaik. Dan saya rasa ini punya momen sendiri. Kalian ingat nggak tahun 2024 di bulan 11 naik 0,43 rupiah, dan di saat Januari tahun 2025 semua longsor, PP naik sampai 60% kalau nggak salah. Itu kita di grup pada sorak-sorak bergembira, malam tahun baru dikasih kado yang luar biasa, PP pam kembali setelah koreksi Desember. Itu malam Januari, malam tahun baru, itu pam gila-gilaan, saya masih ingat betul. Itu untuk PP ya. Oke, kita akan bahas berapa nanti PP harga tingginya menurut berita-berita yang kita dapatkan di sini. Dan ini yang mantap, si Trump juga akan cabut mengenai tarif dagang dengan Cina 100% sebelum 1 November. Udah saya
duga dari kemarin-kemarin dia dengan jurus tarif maut itu karena dia belajar dari Mbah Tarman ingin nge-shot dan dia akan serok di bawah, dan yang sudah-sudah kita harus tahu ya, dijadikan panduan bahwa yang biasa-biasanya pun selalu begitu nggak jadi diberlakukan karena akan bunuh diri sendiri. Barang-barang di sana akan lebih tinggi naik yang merasakan warga AS juga, dan kemudian nanti serangan Cina akan lebih dahsyat ya. PP lagi membuat ulang untuk lompatan berikutnya. PP diperdagangkan di kisaran 0,00726, sedikit mereda setelah kenaikan yang kuat tetapi masih bertahan kuat di atas level support utama. Pembeli diam-diam menumpuk aset seiring momentum yang kembali menguat. Ya, tingkat kunci dukungan 0,0070, resisten 0,00760, target berikutnya 0,008 sampai 0083. Jika terjadi breakout maka akan saya rasakan ATA baru ya. Untuk PP kita akan lihat yang berikutnya, ini yang sangat menarik kawan. PP menyelesaikan struktur gelombang Elliott. PP telah berada dalam tren turun jangka panjang dan grafik saat ini menunjukkan selesainya pada pola koreksi Elliott Wave. Dengan harga yang mendekati zona permintaan utama, kita bisa melihat potensi pembalikan ke arah atas yang sangat kuat kawan ya. Kita pelan-pelan di sini rincian gelombang 1 pergerakan tajam ke atas mencapai titik tertingginya pertama. Gelombang 2 penarikan koreksi untuk membentuk penurunan yang dangkal, hanya singkat saja. Gelombang 3 adalah pergerakan ke zona yang kuat lainnya membuat grafik membentuk kenaikan parabola sangat besar. Gelombang 4 fase konsolidasi di mana harga terkoreksi dalam kisaran yang ketat. Gelombang 5 dorongan ke atas terakhir yang dapat menembus level resisten utama. Ya, saat ini harga berada di gelombang 5A dan sedang membentuk gelombang kelima dari gelombang C. Ini berarti kita mungkin akan melihat dorongan kuat ke atas setelah koreksi ini selesai. Ya, perhatikan zona target 0,001 US dollar. Wah, luar biasa ini. Ya, Rp1 lebih kalau gini dan seterusnya. Jika pola saat ini berlanjut, harga dapat naik menuju 0,001 atau bahkan lebih tinggi. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan gitu ya. Bla 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 bla. Kita nggak usah terlalu panjang-panjang, nanti capek juga saya. Kemudian mohon maaf batuk dikit. Ini market BTCD-nya lagi ngamuk. Jadi altcoin ini lagi melawan arus ya. Gemblung ini nggak turun-turun. Jadikan kita jengkel juga, market cap BTCD-nya masih ngacleng aja. Ya, itu yang lagi terjadi. Dan ini perlu kalian ketahui bahwa ada 5 RUU Bitcoin Florida investasi 30 triliun jadi sorotan pasar kripto kawan. Florida kembali mencuri perhatian. Florida itu mana ya? Sebelah Cikampek, sebelah Cirebon, apa sebelah Hong Kong? Wah, pokoknya itulah Florida. Kembali mencuri perhatian dalam industri kripto global setelah mengajukan RUU baru yang memungkinkan negara bagian tersebut menyimpan BTC sebagai cadangan kas resmi. Langkah ini menjadikan Florida sebagai salah satu pionir di antara negara bagian AS yang mulai mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan pemerintahannya. Bla 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 bla, dengan nilai investasi potensi hingga 1,85 miliar dolar ataupun sekitar 30,7 triliun. Wow, mantap. Langsung saya singkat saja. RUU HP 183 resmi ajukan investasi dana publik dalam BTC. Yang kedua adalah kripto dianggap alternatif emas sebagai aset lindung nilai. Yang ketiga, Florida izinkan pembayaran pajak dengan kripto. 4, Florida bersaing dengan negara bagian lain dalam perlombaan Bitcoin. 5, risiko volatilitas jadi perhatian tapi dukungan tetap kuat ya. Itu mungkin info yang saya sampaikan untuk malam ini. Tetap semangat, tetap yakin PP akan ke bulan. Saya rasa kalian harus percaya, yang mana banyak sekali yang menarasikan bahwa harga dari PP mulai bergerak naik menuju level likuidasi, menuju level likuiditas.
keuntungan dari posisi long adalah 255%. Ini ya, semua pasang long ya, kampret ya. Ini yang bikin orang pada terjungkel, nggak naik-naik. Kalau pasang lepret gitu pasti ada bantingan membanting lepret. Ya tetap semangat, tetap yakin. Semua narasi bisa berbeda. Dibilang nggak ada bull ya silakan kalian CL. Kalau percaya nggak ada bull, karena riset sendiri dan keyakinan sendiri itu akan lebih baik tanpa menyalahkan orang lain. Ya, saya juga boleh berpendapat ada bull ya, itu bebas saya. Kalau pendapat sama namanya nggak berpendapat, adanya berpencopet kan gitu. Ya, jadi boleh yang tidak percaya bull ya silakan buang koinnya. Kalau yang masih percaya bull ya tahan koinnya. Gitu aja, simpel ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, dan selalu saya infokan kembali dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing ataupun ditanggung penumpang. Karena investasi kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan dadakan atau habis-habisan dadakan. Kalian harus punya grup untuk supaya ada yang ngontrol kalian, supaya untuk memberikan info-info koin-koin yang bagus-bagus, nggak ngasal ya. Oke, Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna. Yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Satu lagi, bahwa Trump akan cabut 100% kenaikan tarif dengan Cina. Ini menjadikan katalis besar, nanti saya rasakan masuk kripto dan akan jadi pump di bulan depan sampai akhir tahun ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos gandos.